Rasakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW, Ketua serta pengurus Masjid Asmaul Baqi. Hadir juga di sini Pak Dr. Suroso. Ini gara-gara lupa. Bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita tidak henti yang mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga serta para sahabat. Atas nama pemerintah kota mengucapkan ribuan terima kasih atas segala fasilitasi dan bantuan dari Ketua RW, Ketua RT, Ketua serta pengurus Masjid Asmaul Baqi dalam rangka melaksanakan program pemerintah kota safari subuh di masjid ini untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan mempererat silaturahim, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mohon maaf, minum dulu. Ini tenggorokan agak masalah. Dalam pertemuan yang lalu, 2 bulan yang lalu, salah ya, saya sudah, ya 2 bulan ya, saya sudah menyampaikan materi masalah salat berjamaah. Pagi ini saya menyampaikan materi pasal tentang babus salat nafilah, bab salat-salat sunat tambahan. Jadi semua sunat-sunat itu dalam salat itu fungsinya untuk menutupi kekurangan salat fardu kita, ya. Jadi salat fardu kita itu masuk ibadah maqdhah yang sudah ada aturannya secara jelas dan mendetail serta akurat. Kalau Imam Ahmad mengidentifikasi sunat-sunat salat itu ada sekitar 500-an. Bahkan ada yang mengatakan 1000 ya, sunat-sunat. Jadi sebelum, ketika salat fardu dan selesai salat fardu. Salat nafilah ini salat tambahan. Jadi aksamun nawafil, jadi pembagian daripada salat-salat nafilah ini ada 3 bagian. Salatah, jadi ada salat nafiatul muaqqatah, jadi salat sunat yang terikat dengan waktu, ya, kat tarawih wal witir, seperti salat tarawih dan salat witir. Salat tarawih cuma ada bulan Ramadan, ya, kita salat dulu baru puasa besok. Puasa qada Ramadan ndak ngerti tarawih kan, khusus tarawih we, khusus bulan Ramadan we, kecuali Jokowi salat tarawih setiap hari. Cuman yang ngejok keterangan itu si Luhut itu, ini cak-macak wae, ya. Al-witir, salat witir ya cuman malam hari we, jangan dikasih siang hari salat witir, ya. Nanti ada bahasa nanti, ya. Itu yang pertama, jadi terikat oleh waktu. Kedua, nafilatun zatus sabab, salat sunat nafilah tambahan yang terikat dengan
keadaan sebab penyebab keadaan. Wahia ala salatin anwa'. Jadi ada 3 bagian. Pertama, sababul mutaqaddim. Sebabnya lebih dulu dari salatnya. Kasunnatit tawaf wa tahiyatul masjid wa sunnatil wudu. Jadi sebabnya dulu baru salat. Ini disebutkan salat tawaf, tahiyatul masjid dan sunat wudu. Salat sunat tawaf dulu ya, 7 kali putaran di belakang Hijr Ismail. Jadi kalau kita selurusan sama Hajarul Aswad, agak ke kanan dikit Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, di belakang Maqam Ibrahim itu kita salat sunat tawaf dulu, baru salat sunat tawaf. Ya, kalau Maqam Ibrahim itu tepat Nabi Ibrahim tegak ketika bangun Ka'bah. Kelihatan ada telapak kaki sebesar ini dah. Kalau orang tasawuf mengatakan itu makom badan, makom ruhaninya adalah sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 makom. Makom badannya di sisi Ka'bah, makom ruhaninya sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, salat sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu, baru salat. Ya. Kalau tidak salat, hukumnya makruh. Kalaupun kita lah duduk karena lupa, lah ingat belum salat, langsung salat. Kalau memang tidak mungkin, paling tidak kita baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mana yang maksud masjid? Ya sebatas ini, paling teras itu. Kalau sudah lapangan itu misalnya sholat id, tidak ganti lagi sholat tahiyatul masjid. Kamu di foto sholat id Masjid Agung sampai puncak jembatan Ampera sholat. Ada yang sholat di Masjid Jembatan Ampera, sholat apa lah aja. Rupanya kalau pakai usolli sunat tahiyatul jembatan Ampera rakaat lillahi ta'ala. Ngaku itu karena tidak ngerti kan. Ibadah dalam Islam itu pakai ilmu. Masuk masjid dulu, baru sholat tahiyatul masjid 2 rakaat ya. Kemudian sunnatul wudu, sholat sunat wudu. Wudu dulu, baru sholat. Wudu ini Pak, jangan dianggap remeh ya, ibu ya. Ada wudu untuk sholat, syarat sahnya sholat. Ada kita wudu di luar, bukan untuk sholat. Saya udah habis pikir ya. TikTok itu ada ustaz yang jenggotnya panjang kalau peci. Ya, dia rukun wudu itu ada 2. Mana jaga? Rukun wudu ada 2 katanya. Ya, ada kan? Dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang beriman, kalau kamu nak berdiri salat, mendirikan salat, maka basuh muka. Muka di mana? Batas tumbuh rambut ini. Sini. Wa aydiyakum ila al-marafiq, ya. Tangan ke sini, ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala, warjulakum minal ka'bain, kaki dan kedua mata kaki. Itu 4 dari Allah, 2 dari Rasulullah. Apa? Niat sama tertib. Jadi rukun wudu itu ada 6. 6 ini Bu, namanya. Tadi 2, kemana 4 yang hilang bahwa itulah dia karena tidak keluar. Hati-hati di TikTok, banyak yang nyesatkan di medsos itu. Wudu itu, ini masalah lain saya ceritakan. Banyak manfaatnya. Ternyata simpul-simpul saraf itu ada di anggota wudu. Aku cocok aku yang tua dulu kalau nangis. Apa nih? Mati. Oh ya, mati.
Cucu aku kalau nangis, yang tua tu, dan jerit-jerit, zikir ke tak mempan salat apa kodok kan, dalam tidur, tak perlu marah-marahi. Tetangga saya depan rumah ibu-ibu nunggu adiknya cuci darah, meninggal muntah darah, tinggal tengah malam rumah sakit, stres, jampi ke tak mempan, mati lagi. Yang tidak mempan, tapi ibu-ibu balas dulu. Pertama, jangan dibeli waktu apa kotor. Ketika kita berwudu, kita sudah mulai mengangkat rohani kita sholat. Kedua, yang makhluk wudu itu jangan membakar. Airnya juga disamping air mutlak yang sudah dicucikan alam suci. Awan toilet alam, boleh nebok kedeannya. Kalau misalnya nak benar itu, kenapa haram? Zat halal. Tapi haram itu saja berarti karena mungkin sudah media air tidak bayar, ada yang media air malik. Pagi salah listrik. Itu cerita lain. Kenyataan. Ini tinggal itu namanya kan to'arah kan, bersuci. Bukan cuma suci badan, suci hati, suci tempat, suci juga. Nah, dia pernah ya. Tapi dulu zat besar. Jadi soalnya karena soalnya ada koma ya boleh banyak kemarin masuk masjid sudah dulu. Yang ketiga kedua ya sebab kita sholat itu berbarengan. Apa kan supaya sholat dua gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, kan bareng ketika sholat itu ketika gerhana. Kalau ketika jalan selesai gerhana sholat itu masalah. Itu berbarengan sebab boleh sebelum gerhana lah sholat ya. Tapi sudah gerhana baru sholat itu yang berbarengan. Kemudian sebab untuk terakhir, sebabnya belakangan. Apa? Salat istikharah. Salat istikharah itu diajarkan. Melakukannya kapan? Sebelum tidur. Saya harus sedikit ya. Dia dari ibu-ibu kadang-kadang kayak apa ya? Kalau enggak, dia sholat bahwa bila lebih baik disolat bahwa terus lebih nanti bahwa ya. Aja sholat istiqomah, sholat lagi, sholat istiqomah, aku diam. Kan terus ibu jadi kemana? Sholat istiqomah ini takdir terbaik. Kalau kita lakukan terhadap Tuhan, kan? Tapi istiqomah itu Allah, ambil batu segitu, agama itu. Jadi yang ketiga ini satu mutakhir. Sebabnya belakangan kita sholat dulu baru kita tunjukkan Allah. Itu sebabnya. Jadi kalau kita sholat istiqomah ragu terhadap minimal dua hal. Kalau tidak ragu, itu terus dengan satu pilihan itu kan ada dua pilihan. Misalnya anak ini ada lima, jika anak lima PNS, kalau menurut sekian, yang jika sekali perusahaan asing, rusak,
Kalau gitu, nasi. Kan suka mimpi. Ini adalah nasi. Kita kan. Masalah konten sama besar tu. Kalau jadi beda sama itu, kalau jalan sama sih. Kalau, itu kan. Ada lagi ketiga, nafilah mutlak. Jadi sholat sunat mutlak. Wahai allati la tahtasu biwaqti wala sabab. Itu sholat yang dilakukan tanpa dikhususkan waktunya dan sebabnya. Kalau waktu yang diharapkan, ya, tiga hari di atas, dua atau setelah asar. Sholat ini bukan sholat mutlak, ini bebas. Berapa rakaat biasa sanggup. Ini yang dilakukan oleh istri Rasulullah Ali Zainal Abidin bisa sampai dia 500 rakaat sholat. Ya, 500 rakaat sholat sunat mutlak. Tapi digelari as-sajdah yang paling banyak sujud. Ali Zainal Abidin itu kalau lagu wudu belum sholat, pucat terakhir, memutar. Kita ada orang aku, lah kau nak berhadapan dengan Allah yang menjaga perkasa di alam dari saya. Ada racun lagi butuh, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khususnya Ali Zainal Abidin seperti Rasulullah. Nabi Muhammad SAW. Kalau itu dorakan beruntuk galuh. Iyo, apa rakaat? Iyo. Nyari pulau yang cukup iman baca ini. Atau di Jawa itu terang itu rakaat 10 menit. Astagfirullahaladzim. Cuma minah lagi hilang. Khusyuk itu ada dua macam. Khusyuk hati, khusyuk badan. Khusyuk hati ingat kepada Allah, hakimis salat dan zikri. Dirikan selalu untuk mengatakan khusyuk badan kita untuk minah tenang. Nah itu ya. Di sholat sunat mutlak. Jadi ibu-ibu kalau sholat mutlak silakan beberapa rakaat sesuai kemampuan. Kalau tidak ganti pensiun jujur nggak besar saya sholat sunat baik. Kalau tobat sudah sholat mutlak lakukan. Berapa sanggup? Sehari sanggup 100 rakaat laju. Ya. Kalau sanggup, ya namanya 2 rakaat laju. Nah, jadi ada 3 sholat maghrib itu macam yang diikat oleh waktu, tarawih, witir. Ada yang karena keadaan, begitu, ada 3 macam. Sebabnya luar, sebabnya berbarengan, dan sebabnya belakangan. Jadi ya, kemudian sholat sunat mutlak. Kemudian asal menawar berbagai bentuk sunat mutlak ini, bintangnya di jamaah dari segi jamaahnya, isman ada 2 bagian. Ma'isah nuhfiha jamaah. Jadi apa-apa yang disunahkan berjamaah melakukannya. Kalau sunat Kal-Idain seperti sholat 2 hari raya Idul Fitri Idul Adha, jadi disunahkan berjamaah. Musim Covid itu sholat IDP, ada yang sholat di rumah. Jadi aku bingung. Tidak apa sholat itu. Ini kalau anak-anak hati-hati. Aku tidak tunduk dengan mereka terus sama urusan. Hari kiamat lagi, Rasulullah akan menunjukkan syafaat dan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu kelihatan dari mana? Dari bekas wudhu yang bukan di sini. Ketika Rasulullah memberikan syafaat, malaikat Jibril ngomong, "Ya Muhammad, jangan disyafaat." Ngaku itu kan membantu kata Rasulullah. Iya, tapi dia berubah syariat. Masuk urusan sholat kemarin. 2 bulan masjid ditutup. Lah sholat jarak 20 meter. Sudah sholat, foto, berdekat. Salaman tak kalah. Salaman itu sunnah Rasul. Makin muslimai yaltaqiyani fa yasfahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqu. Tiadalah berjumpa 2 orang muslim lalu musafahat salaman.
maka diampuni Allah dosa kedua mereka sebelum berpisah. Jadi salaman itu, jabat tangan itu sunnah Rasul, dan di antara kedua salaman itu ada rasa cinta. Kalau nggak cinta, nggak salam, berada, melengkos salam. Ada yang salam kue sekawan, ngapus itu maka kalau kita salam, sambil bersolawat. Ini musim lockdown kemarin, saya pernah di kue ngomong, aku dalam kajian, kau taruh, taruh, selesai ceramah, minta maaf daripada itu. Dia ajak salaman dengkala, dia salaman kasar. Ini mabuk, akal tak fungsi. Hati-hati. Negara konsumennya aneh. Dan ini nanti bertobat bela itu ya. Yang ninggalkan masjid 2 bulan ya. Pada ada bersolat itu pakai. Nak sholat Jumat itu pakai 7 kali saja. Sholat Idul Fitri, sholat Tarawih pakai. Karena kalau ngomong sama tak boleh saya kalau sedang pakai sholat gitu. Jadi kalau buat ke buat pasal dia dengan rakyat jangan. Tak berani mereka jangan pakai aku toleransi pakai jangan nantang itu kan. Itu kan yang disunahkan berjamaah kali tidak ini sholat Idul Fitri Idul Adha. Walaupun sufain sholat 2 gerhana tadi, gerhana bulan, gerhana matahari. Gerhana matahari kapan? Ibu, gerhana matahari kapan? Siang atau malam? Ya. Gerhana bulan malam. Ada sedikit mabuk, mabuk, nah malam bertengkar, terang bulan. Itu bulan, matahari. Matahari kalau terang itu. Ini malam bulan itu. Enggak, matahari itu. Itu bertengkar sama-sama mabuk. Aduh, tegak sih. Nah kita itu ngapain? Pak, itu bulan atau matahari? Nah, tak tahu juga kenapa baru sini. Sama mabuk juga. Salat 2 gerhana bahwa terlima la yusannu fiha jamaah. Jadi buat salat ini lebih afdal bila kita kemudian berjamaah. Kenapa sholat tadi, sholat id tadi, sholat khusyuk itu mengandung syiar Islam. Ya. Kalau sholat id itu disunnahkan di lapangan terbuka. Ibu-ibu yang lagi berhalangan hadir, ya. Malah dianjurkan juga perginya lewat jalan lain, balik lewat jalan lain. Misal dari sini, jamaah kan, lewat sini, keluar ada jalan lain. Putar, suada, balik. Sebab kita di Bali itu berlangkah, catat malah catat. Kok kita jalan kaki aku jadi. Enggak, kalau sholat itu ya tidak tahu. Yang tidak pernah sholat duluan di dalam depan pulau takbiran. Indonesia yang rutin sholat subuh kebagian di belakang. Takbiran dulu. Pakai peci, pakai sorban, baru sambal, pakai paku. Habis itu muncul lagi. Lebaran tahun depan baru muncul lagi. Sudah mati. Memang agak belak-belakan dan kemudian pada lama-lama. Karena ada tersinggung, alhamdulillah. Ini terasa, saya tidak tersinggung. Aku badan-badan yang kedua, jamaah. Mana Islam melihat jamaah yang tidak disunahkan melakukan berjamaah. Apa misalnya? Kan berwajib. Itu qabliyah wal ba'diyah. Jadi kita bahas ini masalah qabliyah ba'diyahnya. Sekarang ada pertanyaan.
Ada. Adik. Terus. Abdul Nawafil. Jadi sholat sunat tambahan yang paling abdul. Pertama akidah. Akidah. Jadi dua sholat ini tadi al-adha wal fitr. Sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Jadi ini pertama, paling utama. Semua khusus, semua kemudian sholat khusus isyam itu gerhana matahari, wal khusus di rumah itu sholat gerhana bulan ya. Semua istisqa, sholat minta hujan ya. Termasuk puasa ya, karena sholat istisqa. Kalau pemerintah kalau tidak puasa wajib dan kita juga ada yang saja itu wajib puasa tidak pernah. Di zaman Imam Hasan Basri pernah di Mekah itu tidak hujan-hujan, maka sholat istisqa hujan. Banyak ulama-ulama besar di Imam Hasan Basri hadir, tidak turun hujan, tidak turun hujan. Ketika Imam Hasan Basri sholat di Masjidil Haram, ada budak remaja kulit hitam berdoa minta turun hujan turun. Ini Imam Hasan Basri tak budak penasaran Imam Hasan Basri diiring punya berkata balik. Rupanya budak itu kan kemudian Imam Hasan Basri kenal sama Tuhan. Aku pengen sih budak itu, dia harus sadar. Petunjuknya lah banyak. Tidak kan jadi pelayan. Ini tidak cocok, tidak cocok. Nah ini dia aja fisikannya. Kenapa kata kau galak budak? Dia ini agak susah, agak aneh. Malam dia bangun, siang dia tidur. Nah ini dia pelan oleh bahwa istri itu nggak usah bercerita. Kalau kau tinggal di itu, jadi ibadah dari salah satu karamahnya doa besar. Maka siang ini ada Nabi wali Allah wali masuk, wali yang terhijab. Ya Allah dia, karena sudah terbuka rahasia kami. Apa Allah nyawa? Dia berdoa mati di Muhammad Basri beri kain kafanan hari ketika sampai di Masjidil Haram jenazah sendiri jenazah sholat istisqa itu ya kalau dia sholat dan berdoa tidak jelas agak susah ya maka yang berdoa atau khawas yang khusus terbaik itu Islam mengajarkan ada sholat minta hujan, ada sholat doa untuk hujan. Allahumma hawalaina la alaina Allahumma amalnakan wa zirabi wal mutudi al-ghayri syajar. Aku sering melakukan itu. Jadi sholat dulu, sholat hajat, gali cak berat, ke malam sholat doa. Allah hujannya pindah lain dulu. Kalau jatah pertahanan ini selesai aja itu sumpah ketua besar yang ada jatah. Saya sering ada begitu. Nah jadi Islam itu ada itu. Kemudian sholat witir. Dan kemudian itu yang kelima, yang keenam semua witir, semua kemarin. Ayo belakangnya dulu ayo kemudian itu kalau bagian, waktu saya kata pada. Jadi sholat kemudian dan bagian. Dan yang paling utama sholat sunat tarawih itu kontaknya adalah sholat sunat qobliyah subuh. Nah, qobliyah subuh ada hadis Nabi ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku cintai daripada dunia dan sisi. Umat Islam itu jadi Allah kitab suci terbaik Al-Quran, Nabi terbaik Nabi Muhammad, ya, hari terbaik hari apa? Bulan terbaik bulan apa? Ramadan. Waktu terbaik sepertiga malam terakhir
ada waktu sahar, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahar mereka minta ampun. Ya, waktu sahar. Jadi 30 menit sebelum masuk waktu subuh banyak istighfar. Itu menyehatkan badan, mencerdaskan otak, menenangkan hati kita. Kenapa Nabi kata berutama? Huma habbu ilayya ila dunya jami'an. Salat subuh, kemudian subuh itu oncak dari salat sunat rawatib. Nabi ruku lama kalau kemudian subuh sama dengan tegak. Apa rahasianya? Ternyata kalau kita lihat badan kita sehat tidak Pak, lihat waktu bangun. Berat tak badan? Kalau badan berat tidak sehat. Nah, Nabi qobliyah subuh itu rukunnya lama apa? Ketika kita tidur, ya, ketika kita tidur, asam urat, kolesterol kumpulnya di pantat sama di kaki. Ketika kita rukuk lama ditarik itu ke seluruh tubuh kita. 2 rakaat itu kalau kita lakukan dengan tumak dengan tenang, maka tubuh kita sudah fleksibel, sudah lentur. Disunahkan juga rakaat pertama setelah Fatihah baca al-insyirah atau al-insyirah, alam nashrah laka sadrak. Rakaat kedua setelah Fatihah baca alam tara kaifa al-fil. Apa rahasianya? Saya sudah belasan tahun dari ngamal itu. Rasulullah tidak akan sakit. Wong yang membacakan surah tidak akan sakit. Saya dulu tahunya di kitab Fathul Mu'in itu cuma untuk ambiyan, ternyata bukan. Seluruh badan sepanjang hari kita tidak akan sakit. Ya, tidak akan sakit. Setelah Fatihah, rakaat pertama baca alam nashrah, rakaat kedua setelah Fatihah alam tara kaifa. Baca. Salatnya tumakninah, oncaknya salat sunat rawatib itu itulah qobliyah subuh. Jadi kadang juga sebelum salat sunat fajar. Semua ulama sepakat sunat fajar itu adalah qobliyah subuh, kecuali hanya satu ulama berpendapat itu salat yang beda. Tapi sebagian besar mengatakan salat sunat fajar itu itulah qobliyah subuh. Kalau qobliyah subuhnya baiklah merupakan oncak, apalagi salat subuhnya. Ya. Nabi dulu di Madinah 10 tahun. Minoritas umat Islam, kaum Ansar dan Muhajirin kalah umat Islam dengan pola salat berjamaah di masjid. Nabi melepas kafilah dagang habis subuh, balik untung galau. Melepas pasukan perang habis subuh, menang. 13 peperangan dalam Islam itu Bu, sebagai kita tahu, pasukan muslim itu lebih kecil, ada yang 10 dari pasukan musuh, dan menang umat Islam. Itu barokah subuh, ya. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukurihim, ya Allah beri keberkahan bagi umatku pagi-pagi hari mereka. Apa barokah itu? Ziyadatul khair, bertambah kebajikan. Makanya biasa salat subuh dak kata yang miskin. Iyo, dak kata cerita di rumahnya, dak kata beras, dompet kosong, dak kata cerita Bu. Badan sehat, makan lemak, ya. Bagi yang lemak ini kalau lekong badan tidur ngorok, makan nambah, ya. Sehat. Kuncinya waktu subuh. Air dalam komposisi terbaik seperti 3 malam terakhir. Udara juga dalam komposisi terbaik. Jadi umat Islam itu waktu terbaik. Saya teruskan. Sumat tarawih. Kemudian sholat tarawih. Ini kita bisa selesai. Sholat tarawih sudah ada ya. Sumat duha. Kemudian sholat duha. Betul bagi-bagi. Semua bagian nawafil, kemudian sisa nawafil ini adalah rafi'ah raka'atul ihram, at-tawaf, at-tahiyatul masjid, wa sunnatul wudu. Nah, ini juga beda-beda. Jadi yang afdal kalau sunat tadi gitu. Sekarang kita keterangan
Al-Qur'an salat witir wahia wajibatun ala inda Abi Hanifah. Jadi kalau Imam Abu Hanifah salat witir itu hukumnya wajib. Ya. Fadluha itu maknanya wa fiha al-katsir min al-hadis daripada sabit minha innallaha witru yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah tergaji dan suka kepada gaji. Al-wiru ya ahlul Quran. Salat witirlah kamu wahai ahlul Quran. Ternyata juga kalau menghafal Quran itu diwajibkan. Jadi harus salat witir. Salat witir itu membantu membuatkan hafal Quran kita. Ya, karena hafalan gara-gara salat witir, ya. Betul sekali. Malam witir pada sering. Barang siapa yang tidak salat witir maka bukan golongan kami, kita semua. Jadi kalau kita masuk dalam Rasulullah gara-gara salat witir. Waktu melaksanakan salat witir itu min fi'lil isya ila tulu'il fajr. Sejak selesai salat isya sampai jam terbit fajar. Wal afdalu ta'khiruha ila akhiril lail. Idza kana yaghibu ala dhannihi al-istiqaz qabla al-fajr. Jadi waktu yang utama adalah di akhir malam, kalau dia bisa bangun ketika malam tadi. Tapi kalau tidak bisa, wa illa fal afdalu taqdimuha ba'da al-isya. Maka diutamakan setelah salat isya dan salat witir. Salat witir. Jadi makanya melaksanakan salat witir itu ada dua macam. Sebelum tidur bersisa atau setelah tahajud. Kalau kita bisa bangun tahajud seperti kamu terakhir, habis tahajud witir. Kalau tidak bisa, katakanlah kita bangun lalu dengan azan subuh, salat witirnya sebelum tidur. Ibu-ibu kalau banyak ada yang mengalami susah tidur ada, insomnia ada. Kalau salat isya berjamaah itu menarik itu untuk mudah tidur. Itu hukumnya makruh habis isya itu beraktivitas, apalagi berkelakar. Maka kalau biasa salat isya berjamaah, insya Allah tidur tidak perlu dalu-dalu itu. Jam 9, jam 10 lah tidur. Ya. Man kalau masih main habis isya banting kapek bagus tidur jam 12, jam 2, kesiangan. Kalah pula main gaplek kan. Rai merah sampai besok masih teringat. Itu cerita tetangga. Lama kali masih teringat karena mereka. Kurang-kurang digantung ke kawan batu pula yang kalah. Umur mati udah ya. Jelas juga ibu-ibu guys. Jadi boleh kita lakukan sebelum tidur, habis sisa atau setelah tahajud. Ada dua rakaat, jadi jumlah rakaatnya atau 2 rakaat minimal 1 rakaat. Ya, tapi yang dulu katakan mudah mengatur alaiha dengan itu. Tidak boleh kita dawamkan terus menerus serakaat boleh kecuali ada uzur be. Maka orang ngantuk dan atau kita bangun tahajud sama efeknya serakaat baik. Tidak boleh terus menerus. Kenapa? Witir. Berapa rakaat? Serakaat. Kita bahasa itu benar kamar yang sempurna itu salah satu rakaat. Yang lebih sempurna lagi tidak syarah rakaat, 11 rakaat. Kegiatan dan mengerjakannya adalah kegiatan ada bermacam. Faslu wal fasl, jadi nyambung atau terpisah. Ya, kalau yang sambung ayatul rakaat al-akhirah bima qablaha. Jadi melaksanakan karena di salatul maghrib, salat maghrib langsung 3 rakaat tadi tahiyatnya sekali deh.
Ya, kedua kali. Maka kedua tahiyat. Betul Pak, boleh ketemu malaikat. Kenapa diulang malam? Malaikat bingung. Nah, ini maghrib oleh malaikat dua kali. Nah, ini lewat. Ada aturan, ya. Nah, ya. Ya, sudah. Al-fasl yang terpisah ay yafsil raka'at al-akhirah amma qablaha wa ya afdal, dan ini utama juga. Jadi dua rakaat ayat salam lanjutnya serakaat. Nah, dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi jangan protes. Kalau kita biasa melakukan langsung 3 rakaat di sini, tempat lain 21. Yang sama-sama dilakukan Rasulullah SAW. Sudah pernah ada Rasulullah. Jadi ada contoh dari Rasulullah. Ya. Wajib banyak doa yang disunahkan dalam sholat itu membaca bicara rakaat. Jadi pertama surah Al-A'la. Kalau 3 rakaat. Al-A'la sabbi isma rabbika al-a'la. Sudah. Bisa ini ada rakaat kedua Al-Kafirun. Bisa boleh Al-Kafirun. Misal dan rakaat yang ketiga Al-Ikhlas, Mu'awwizatain. Tahu Mu'awwizatain? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi rakaat ketiganya terserah 21 atau langsung 3. Kadang-kadang bukan salah nih. Aku pernah tahu ibu-ibu, Bu, kalau nak salat taubat, Bu, rakaat pertama setelah Fatihah baca qul 11 kali. Rakaat kedua setelah Fatihah baca kulhu 9 kali. Sholat itu baca 11 kali kan kulhu. Iya, kulhu. Baca 11 kali. Maknya ada kulhu. Ayo malaikat ibu ini jauh. Baca lagi selesai kalau Allah. Ada menjadi lagu belum selesai. Bertuhan itulah. Telah ada kita lagi ya dengan ya. Jadi itulah yang saya sampaikan sudah manfaat. Jelas ada yang tidak? Jelas. Ada lagi. Ya, silakan. Mengenai sholat rawatib tadi Pak. Itu sholat rawatib itu ada berapa rakaat? Oh, 12 atau jadi dulu kita belum sampai ya. Belum sampai. Ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Yang muakkadah tidak pernah tinggal di Nabi. Yang ghair muakkadah kadang tinggal di Nabi, kadang tidak. Yang muakkadah qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu yang muakkadah. Berapa rakaat? 10 ya? 10. Nah, yang ghair muakkadah kadang digawikan Nabi, kadang tidak. 2 rakaat tambahan sebelum zuhur, 2 rakaat tambahan setelah zuhur. Jadi ada 4 ya, qobliyah ba'diyah zuhur itu. Ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Berapa jumlahnya? 20-an ya? Yang sudah makan itu kan 10 meter ya? Yang mana? Yang sudah makan. Muakkadah. Muakkadah. Yang itu tadi? Yang 10. Tapi untuk kesempurnaan sholat kita, ya dilakukan baik. Gitu ya. Ya kita ini sholat kita bukan sholat Nabi, pol, khusyuk. Kita tidak banyak ukuran. Itu tadi kembali. Yang sunat-sunat itu, zikir, laku itu untuk menutupi kekurangan sholat fardu kita. Kita nih Pak, sholat kita fardu itu berapa persen khusyuk? Itu diterima Allah. Kalau cuma 10% khusyuk, 10% terima. Nutupi cacatnya itulah dengan sunat-sunat, termasuk rawatib, zikir, doa. Ya, jangan dianggap remeh. Satu lagi. Ya. Mengenai sholat qobliyah Pak. Ya. Itu kan dalam masjid. Jadi masuk asar gitu kan. Itu perlu lakukan sholat di masjid atau langsung qobliyah? Oh, dalam kondisi Muhammad ya.
Dalam kondisi ambil ini. Oh, ya. Sudah anu apa namanya itu langsung sholat Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ya. Pokoknya makruh kalau masuk masjid harus sholat tahiyatul masjid. Tapi kopiahnya Nggak usah, karena waktu mepet. Jadi begini, hukum Islam itu ada dalam kondisi normal, ada dalam kondisi darurat. Ya, ngerti ya? Itu dalam kondisi darurat kan? Nah, kita masuk ke masjid, imam sudah mulai nak takbiratul ihram. Tidak usah lagi kita sholat tahiyatul masjid. Ini kan? Kami dalam di masa Rasulullah salah satu musibah terbesar adalah kalau ketinggalan takbiratul ihram imam. Gitu ya? Orang kadang-kadang tidak paham. Dia di dalam Islam ada dalam kondisi darurat dan dalam kondisi normal. Ad-darurat tubih mazur. Keadaan darurat membolehkan dilarang. Ya, gitu ya. Paham? terakhir yang sering Pak ya. Ya. Kan selajan. Sebenarnya sholat hitungan itu kan sebelum ajan ya. Iya. Masih langsung datang. Kan sudah ajan. Nah itu kan apa itu kopiah langsung atau sholat itu masjid? Tahiyatul masjid. Jadi Bapak sekalian, kita ini kebanyakan kita ke masjid itu kadang azan selesai, ada yang masuk. Aku kalau kemarahi di musola subuh jam 4 lagi di radio, jamaah datang, aku nomor 2 datang, jamaah datang paling cepat waktu azan lumayan berada. Ada yang masbuk rutin Pak. Itu kaki ada pengaruh hari kiamat. Itu datang ketika azan dikumandangkan beda. Kita datang waktu azan kita lagi di masjid itu beda hari kiamat ya. Kita datang sebelum azan dikumandangkan itu beda. Buka kita sinar. Ya. Nah, ini kalau di Mekah itu Madinah semua aktivitas berhenti berapa jam sebelum masuk waktu sholat. Itu tidak tahu. Dan memang dari setan itu semakin dekat azan semakin lemah. Ganggu yang ya. Main HP terus setan sepanjang waktu. Hei, santai wae. Memang sunat nunggu jamaah itu sunat hukumnya. Tapi sunat jamaah itu jangan minta basah. Hukumnya sunat nunggu jamaah itu. Jamaah yang minta basah cepat-cepat datang masjid. Allah ini toh masbuk kawan. Ya. Jadi itu dirubah ya, datang lebih cepat. Jadi dapat dialog. Tahiyatul masjid dapat, qobliyah dapat. Nggak tahu demo besar tapi dibiar ke bawah. Terus di jalan ya. Tunggu aja. Selesai? Oh iya. Ya. Dalam pelaksanaan sholat duha, apakah boleh kita menggabungkan? Karena kan dari media TikTok itu kan kita sholat duha, boleh kita sebutkan sholat hajat, sholat taubat, sholat istighfar. Nah itu memang harus dilakukan. Karena di duha itu aja bisa berpakaian yang masuk. Terima kasih. Kemarin ini lah. Hati-hati di TikTok deh, banyak Instagram ya. Banyak Instagram, hati-hati. Ya sholat sama Tuhan main. Lalu kita kampung kebenaran sholat tahajud. Tahajud di waktu duha. Nikah dan duha. Itu udah waktu ya. Masuk duha. Sholat aja puasa sih. Dan waktu jadi tetap duha dulu ya. Iya, jangan campur. Sering sunat duha, waktu istighfar. Istighfar apa? Nanti itu. Wal hajat. Woi kata malaikat di mana? Kayak yang lain-lain. Jadi itu boleh. Jangan tinggal aneh-aneh ya. Biasa-biasa. Itu contoh tadi. Berjenggot, biasa nggak peci hitam. Ya, rukun wudhu itu ada 2.
buka enggak. Ini bapak ini ngarang-ngarang. Jadi Tuhan tetap berlaku ya. Mudah-mudahan yang akan datang bisa kita bahas masalah soal Tuhan ya. Masih ada kita manusia. Masih ada sekali. Oh iya, ibu ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang kawan itu ada yang mengatakan seluruh lahan, tetapi ada juga yang mengatakan 2%. Dan 2% yang terbaik seluruh lahan ada 2%. Salam Tuhan. Seorang Oh, itu jumlahnya tadi. ya, saya ada yang seluruh lahan, ada yang seluruh yang besar dari subuh sampai bisa. Itu saudara apa saudara wakilnya 10 ada 12 mana yang terbaik bisa. Jadi yang itu tadi pembagian dua, ada yang muakkadah, ada yang muakkadah. Yang muakkadah itu pernah ditinggal Nabi sama hampir wajib itu. Yang muakkadah kadang digagalkan Nabi, kadang tidak. Tapi ada dalil. Nah, yang muakkadah tadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jumlahnya 10 rakaat ya. Nah, yang ghairu muakkadah 2 rakaat tambahan sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah itu ya, ghairu muakkadah. Kadang digagalkan Nabi, kadang tidak. Nah, kalau qobliyah maghrib itu jarang, kalau qobliyah isya semaksimal mungkin saya lakukan. Itu Bu ya. Terus itu berarti kalau untuk qobliyah itu yang cuma itu 4 rakaat sebelum dan sesudah, tapi ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, jadi 2 macam ya. ada yang 4 rakaat. Iya, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Qobliyah dan ba'da zuhur itu. Nah, kalau qobliyah asar ghairu muakkadah, qobliyah maghrib ghairu muakkadah, qobliyah isya juga ghairu muakkadah. Ya, jelas? Hah? Muakkadah. Habis itu muakkadah. Wong kalau ditinggal ke wong di Sulawesi Selatan berarti lagi salah. Salah. Selesai? Ya, terima kasih, mohon maaf. Allah mengampun dan manfaat yang saya sampaikan ini ya. Jadi maklumlah ini kan masjid baru, zamannya banyak yang baru juga, jadi harus awal. Baru kucing Ya banyak orang lama kan, itu masjidnya baru. Jadi baru ya. Mari kita berdoa. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الأنبياء والمرسلين وعلى المرسلين أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا من أمركم وتفرقنا من تفرقا معصوما اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كبيرة وجزنا في الآخرة اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل ذريتهم من أهل الشر والغير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Katakanlah Allah